Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa dahulu ya. Siapa yang tadi pagi berangkatnya paling awal? Tadi pagi siapa? Siapa ya? Oh, Mas Rizky. Ya, silahkan maju ke depan, dipimpin ya teman-temannya berdoa. Silahkan maju ke depan. Wah, semangat sekali ini, senyumnya ceria sekali ya. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan absen terlebih dahulu ya. Yang namanya saya panggil, tolong angkat tangannya dan bilang hadir. Mengerti? Najril. Ya, Kaila. A'raf. Rifali. Oh, tidak hadir. Kenapa A'raf? Oh, tidak tahu. Ada yang tahu kenapa? Oh, sakit, panas. Oh iya. Ya, sakit panas ya. Nanti saya cek di grup ya, apakah dia izin apa tidak ya. Kemudian ada Adel. Ya, Bella. Sekar. Selfie. Zidan. Ya. Ahyarul. Rizky.
Sena. Maiza. Oh iya, tidak hadir. Ini Maiza ada yang tahu kenapa? Oh, sakit juga. Wah, hati-hati ya, kalian saat ini harus bisa menjaga kondisi badan ya. Nah, nanti yang rumahnya dekat Maiza sama Rifali nanti tolong kalian bisa cek ya ke rumahnya ya. Apakah masih sakit apa tidak. Besok kita jenguk bersama-sama, nggih. Nah, anak-anak, untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu, nah, mari kita nyanyikan lagu nasional. Judulnya Berkibarlah Benderaku ya. Siap untuk menyanyikan? Tolong berdiri semuanya ya, berdiri. Ya, silahkan berdiri. Ayo anak-anak berdiri. Berkibarlah benderaku, nama sunyi jaga perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau bangsa, siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Satu kali lagi, siap ya? Lebih semangat ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Bagus ya. Semuanya hafal lagu-lagu nasional. Kemarin sudah menyanyikan lagu nasional apa kemarin? Garuda Pancasila. Hari ini Berkibarlah Benderaku. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu Guru mau tanya ini kepada kalian ya. Ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Coba, pernahkah ayah atau ibu kalian menceritakan dongeng hewan kepada kalian di rumah? Ayo, siapa yang pernah? Tunjuk tangan. Oh iya, Mbak Kaila, Mbak Bella, Akmal, Pak Rizky, Kia. Coba sebutkan judul cerita fabel yang sudah pernah kalian dengar. Kelinci dan kura-kura yang lambat. Oh iya, kelinci dan kura-kura yang lambat. Ada lagi yang lain? Babi dan monyet. Kura-kura dan monyet. Ada lagi? Kelinci dan serigala. Ada yang lain? Wah, bagus ya. Berarti kalian sudah pernah mendengar cerita atau dongeng tentang hewan. Senang apa tidak kalian mendengarnya? Senang. Bu Guru juga senang ya. Dulu juga pernah diceritakan oleh orang tua Bu Guru, nggih? Waktu masih kecil ya. Nah, berhubungan dengan pertanyaan Bu Guru tadi, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan di rumah, subtema 1, materinya yaitu memahami dan menceritakan isi dongeng fabel. Dan yang kedua yaitu menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Pembelajaran ke-1. Nah, untuk itu Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat 1. Menguraikan unsur intrinsik dari dongeng binatang fabel.
Yaitu ciri-cirinya ya, ciri-ciri fabel ya, yaitu tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tepat. Kedua, menuliskan kembali teks dongeng binatang fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri dengan benar. Yang ketiga, menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, membuktikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan menggunakan benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum masuk kegiatan inti ya, Bu Guru berpesan kepada kalian, jangan pernah malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun, ya, tanpa membebani kita. Kamu bawa ilmu, bawa pengetahuan kan sudah ada di otakmu, sudah ada di pikiranmu. Apakah berat kamu membawanya? Seperti kamu membawa beras 1 kilo? Tidak, ya. Itulah baiknya ilmu. Sebesar apapun, sebanyak apapun, kamu tidak akan berat membawanya ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, ayo kita lakukan tepuk semangat. Bisa? Bisa. Nah, sambil berdiri apa sambil duduk ini? Ada yang minta berdiri, siapa tadi? Oh, Akmal ya. Kiar, mau berdiri? Ya silakan duduk, nggak apa-apa. Mulai ya. Siap? Ya. Tepuk semangat. 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 Kayaknya ada satu orang ini yang kurang semangat, lesu kayaknya. Sudah sarapan apa belum? Belum. Wow, mantesan belum sarapan dia ya. Ulangi lagi, kita beri semangat buat A'raf. Ulangi lagi ya. Ayo Raf. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus sekali ya. Nah, coba anak-anak, Bu Guru punya gambar ini. Gambar apa ya? Di depan sini? Iya, ada orang bercerita, Bu. Bagus Mbak Bella. Iya, coba kalian amati terlebih dahulu. Anak-anak, Mbak Sena, Mbak Adel, perhatikan. Ini gambarnya tentang apa ya? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Ada yang bisa? Apa itu? Tentang apa anak-anak? Oh iya, ada orang bercerita. Siapa itu yang bercerita? Ayah. Ayah dan ibu, ya. Siapa yang dikasih cerita atau diceritakan? Anak-anaknya, kakak dan adik, betul. Terus gambar yang satunya tentang apa? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Kira-kira di mana itu? Di rumah apa di sekolah? Di rumah, karena bersama siapa itu? Bersama keluarga. Iya, bersama ayah dan ibu ya. Jadi coba kalian sebutkan apa saja contoh kebersamaan di rumah tadi. Membersihkan Lingkungan rumah. ya, kemudian yang kedua, Membacakan dongeng. membacakan dongeng atau cerita untuk anak-anak ya. Nah, Bu Guru mempunyai video di sini. Tolong kalian amati dan dengarkan baik-baik pembelajaran dari video ini ya. Halo semuanya, kembali lagi. Mbak Sena, perhatikan. Kak Nazil, perhatikan ya. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, di bagian yang pertama kita akan belajar tentang pengertian fabel. Apa itu fabel? Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan dunia hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Nah, siapa yang suka membaca cerita? Nah, jadi fabel adalah cerita pendek yang menceritakan
Nah, ini perhatikan ya anak-anak ya. Ciri fabel. Yang pertama, yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Lalu, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Maksudnya, tokoh hewan di dalam cerita fabel tersebut seperti manusia, bisa melakukan aktivitas, kemudian bisa berbicara, dan sebagainya. Nah, kemudian memiliki alur cerita atau rangkaian peristiwa. Maksudnya, jadi fabel memiliki rangkaian peristiwa di dalam cerita dari awal hingga akhir. Nah, kemudian ciri-ciri fabel selanjutnya memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi, cerita fabel ini jika selesai membaca kita mendapatkan pelajaran atau nasihat yang disampaikan oleh penulis atau pengarang fabel kepada kita pembacanya. Nah, ini adalah ciri-ciri fabel sehingga kita bisa membedakan fabel dengan cerita lainnya atau cerita dongeng lainnya, ya. Nah, ayo baca fabel berikut ini. Judulnya Nah, tolong kalian baca. Ya. Suatu hari, belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang lalu meminta semut bergabung bersama untuk bersenang-senang. Semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan musim dingin. Di musim dingin, makanan matang dan sulit. Belalang mengabaikan cerita semut. Dia tidak mau. Akhirnya, musim dingin tiba dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Nah, berdasarkan dongeng tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel itu adalah semut dan belalang. Nah, kemudian semut rajin dalam aktivitas dalam belalang. Selanjutnya, kita akan nasihat untuk dapat Nah, perhatikan. jangan menjadi anak malas dan dengarkanlah nasihat dari orang Lain ya. Nah, berikut ini adalah contoh fabel. Ini ya, perhatikan contoh-contoh selain yang sudah kalian pernah dengarkan dari orang tua kalian. Ada serigala yang baik hati, kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, si ulat yang sombong, dan gajah dan semut. Ya. Oke, nah sampai di sini pelajaran hari ini. Nah, tadi kalian sudah membaca dan mengamati fabel yang ada di video pembelajaran tadi. Sekarang, tolong kalian simak, amati baik-baik fabel yang Bu Guru sajikan berikut, ya. Judulnya apa ini? Raja Singa yang bijaksana. Iya, Raja Singa yang bijaksana. Raja Singa yang bijaksana. Di sebuah hutan rimba, hiduplah kawanan hewan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja tersebut bernama Raja Singa. Pada suatu hari, salah satu pemilik hutan sedang merencanakan mendekati rumah babi. Di dekat rumah babi, monyet menemukan pohon semangka yang sedang berbuah. Buahnya sangat besar. Sang monyet tidak mungkin buah semangka tersebut. Namun, babi melihat sang monyet dan melarangnya untuk memetik buah semangka tersebut. Walaupun pohon semangka tersebut bukan babi yang menanamnya, mereka pun berdebat untuk memperebutkan buah semangka. Karena keributan tersebut, akhirnya Raja Singa datang. Raja Singa menghentikan perdebatan antara monyet dan babi.
memutuskan untuk membelah buah semangka tersebut menjadi dua bagian sama besar dan memberikannya masing-masing satu bagian untuk babi dan monyet. Babi dan monyet pun senang. Mereka berdamai kembali. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Raja Singa yang bijaksana. Nah, selesai. Wah, sudah tadi ikut membaca kan? Nah, sudah mengetahui tadi ya ceritanya ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dan mengamati dari video fabel tersebut, siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel tadi? Siapa? Ya, monyet, babi, Raja Singa. Ya, bagus. Kemudian, bagaimana sifat monyet, babi, dan Raja Singa? Coba, Kak Kiar, bagaimana sifatnya monyet? Apa ya? Sifatnya apa tadi? Serakah, betul Mbak Bella. Terus babi sifatnya apa? Kalau tidak suka melihat orang lain itu senang. Itu namanya apa itu? Iri, bagus. Raja Singa sifatnya bagaimana? Bijaksana, ya. Kemudian, apa peristiwa yang terjadi dalam cerita fabel tersebut? Ada yang tahu? Iya, siapa yang bertengkar? Babi dan monyet. Iya, babi dan monyet bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Berebutan semangka. Iya, berebutan semangka. Tadi semangkanya ada berapa sih? Cuma satu, makanya diperebutkan oleh 2 orang ya. Bagaimana cara Raja Singa menyelesaikan perdebatan antara monyet dan babi? Iya, bagus Kak Araf, dibagi menjadi 2. Apanya yang dibagi menjadi 2 tadi? 2 semangka, bagus. Yang terakhir, apa pesan yang terdapat dalam cerita fabel tersebut? Apa? Tidak boleh apa namanya? Tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Apakah benar? Kurang tepat ya Mbak Selvi. Tidak boleh telat. Tidak boleh berebutan, apalagi? Iya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh iri. Jadi intinya apa? Kita harus hidup apa? Iya, kita harus hidup rukun. Dan harus apa? Berbagi dengan sama atau dengan teman. Kalian juga harus begitu. Di dalam kelas, di mana saja harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar. Dan kalau punya makanan lebih atau jajan lebih, harus berbagi dengan temannya. Mengerti anak-anak? Iya, kayaknya sudah lesu-lesu ini ya. Nah, ice breaking dulu yuk. Coba berdiri. Nah, kayaknya semangatnya ini sudah kendor, sarapannya sudah turun habis ini ya. Padahal baru jam 7 tadi ya sarapannya ya. Berdiri Kak Kiar, Kak Rizky. Coba. Nah, ayo berdiri ya. Siap untuk ice breaking? Nah, perhatikan ya. Satu jari kiri digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri digabung jadi 8, jadilah lompat. Ayo lompat, aduh hati-hati ya. 5 jari kanan digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Hore! Nah, satu kali lagi yang lebih semangat, tapi hati-hati jangan sampai kena kursi. Ayo berdiri lagi, biar semangatnya tambah. Ayo Kak Araf, Kak Kiar, ayo berdiri. Siap ya? Tidak usah pakai musik dari situ ya. Siap? 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat.
dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. Lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Hore! Wah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Oh iya. Nah, kalian tadi sudah mengamati video fabel. Judulnya apa tadi? Raja Singa yang bijaksana. Monyet yang bijaksana. Kayaknya tadi Raja Singa yang bijaksana ya Mbak Selvi ya. Nah, siapa ini yang mau? Sebentar. Nah, Bu Guru punya apa ya ini ya? Oh ya, kayak wayang ya, tapi ini bukan wayang Pandawa, itu bukan. Ini hewan-hewan tadi yang berperan dalam cerita Raja Singa yang bijaksana. Siapa ini yang mau bermain peran duluan? Aduh, kok ada yang ngumpet ya? Tidak usah malu, tidak apa-apa Kak Araf. Ayo berdiri. Oh, Mbak Kaila. Baik, kesini Mbak Kaila. Jadi apa Mbak Kaila? Oh, singa. Ya, silahkan. Ayo, siapa lagi? Oh, Kak Kiar kesini. Kak Araf kesini. Oh, Mbak Bella. Dibantu Mbak Bella. Ya, jadi babi boleh. Jadi apa? Monyet. Bukan kamu monyet, bukan. Ini cuma berperan ya. Jadi, oh Mbak Bella yang pegang ini ya. Silakan maju ke depan sini. Perhatikan teman-temannya ini. Waduh. Berarti yang pertama-tama dahulu ya. Nah, Bu Guru mau berikan contoh sebagai naratornya ya. Ya, oke. Perhatikan ya. Pada suatu hari hiduplah Raja Singa di hutan belantara. Raja Singa masuk. Suaranya gimana kalau singa? Waduh. Waduh. Ya. Sudah, Raja Singa mundur dulu. Nah, tiba-tiba di suatu siang yang terik, monyet kelaparan. Silahkan monyet ke depan. Gimana kalau monyet gimana memperagakannya? Gimana? Oh gitu, gitu ya. Nah, monyet melihat apa? Semangka. Nah, coba bilang, kalau lihat semangka yang segar sekali, panas-panas, gimana kamu? Aku ingin. Oh iya. Lalu tiba-tiba datanglah seekor babi menghampiri monyet. Aduh suaranya. Ya. Terus bilang apa sama si monyet? Hai monyet. Hai monyet, jangan ambil semangka itu. Terus monyetnya bilang apa? Memangnya kenapa? Seperti itu juga boleh. Kan aku yang iya. Terus karena babinya iri, babinya bilang apa? Pokoknya aku juga mau gitu. Iya. Terus mereka saling apa, Cak? Saling apa, anak-anak? Ya, ayo diperebutkan, pura-puranya diperebutkan. Waduh. Raja Singa yang tadinya tidur, enak-enak ngorok, tidur, dia terbangun. Wah, gitu. Wah, suara apa itu? Ya. Ini di tengah ya, begini. Nah, terus Raja Singanya geser ke depan, anak-anak. Raja Singanya bilang apa? Berisik sekali. Berisik sekali. Terus bilang apa? Ada apa ini? Ada apa ini?
Ayo jawab, monyet sama babi. Ayo bilang apa? Boleh, Araf boleh. Ini raja gitu. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Ini raja. Buah semangkanya mau diambil monyet gitu. Boleh. Ayo. Buah semangkanya raja miliknya. Terus kamu membela, kan aku duluan yang menemukannya. Kan aku duluan yang menemukannya. Terus raja singanya berpikir anak-anak bagaimana menyelesaikan masalah perdebatan monyet sama babi. Jangan. Nah, bagus. Ayo silahkan. Bagaimana? Oh iya, ke sini. Ayo bilang apa? Raja singanya yang bijaksana bilang apa? Bagaimana ya? Gimana ya? Menyelesaikan Masalah ini. Terus ambil nggak? Ya ambil satu. Nah, terus tunjukkan ke sana ke teman-temannya. Nah, aku akan membaginya Menjadi 2. Terus setengah untuk babi, setengah untuk monyet. iya. Terus sudah dikasih buah semangkanya. Terus monyet sama babi bilang apa kepada raja singa yang bijaksana? Kasih raja singa. Akhirnya kami bisa makan apa? Akhirnya kami bisa makan bersama. Sama. Raja singa bilang apa? Sama-sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berempat. Bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Bella, Mbak Kaila, Kak Kiar. Aduh jatuh. Sama Kak A'rof. Nah, sudah tahu kan tadi kan? Siapa lagi yang mau berperan? Kurang lebih seperti itu nanti. Oh, Mbak Selvi, boleh jadi apa? Maju ke depan sini saja. Kak Zidan, ayo. Kak Nazril juga ini kayaknya mau ini. Senyum-senyum terus ini dari tadi. Terus sama satu lagi, Mbak Adel ya dari kelompok sana ya. Ya, silahkan. Pilih kamu mau jadi apa, berperan jadi apa. Aduh kok rebutan. Nanti bicaranya nanti seperti teman-temanmu yang tadi ya. Oh, jadi buah. Ini dulu. Jadi buah ya. Ya sini. Maju ke depan. Berarti yang pertama muncul tadi siapa? Singa dulu, ayo singa. Pada suatu hari hiduplah raja singa yang bijaksana di hutan. Ayo maju ke depan, kebalik sayang. Nah, suara singa bagaimana? Wow, aduh singanya belum makan ya. Terus lagi. Kemudian muncullah monyet yang sedang kelaparan mencari makan. Monyet suaranya gimana? Ini dulu ya. Ayo gimana? Gitu. Terus bilang, kamu lihat buah semangka yang segar, bilang apa? Wah. Buah semangka. Ya. Terus babinya tiba-tiba muncul. Monyet itu kan bukan milikmu. Itu kan bukan milikmu. Tapi aku kan. Duluan. Kamu tidur dulu ya, raja singa ya. Ini bukan milikmu. Terus gimana? Tidak bisa, aku juga mau gitu. Ayo rebutan. Aku juga. Direbut ya. Terus raja singanya bangun tidur karena berisik mereka. Ayo bangun tidur, adepnya ke sini ya. Wah gitu. Wah. Ada apa ini ribut-ribut gitu. Apanya ribut-ribut? Sini sayang. Jelaskan kepadanya. Semangka ini semangka monyet mau mengambil semangka ini. Ya, terus monyetnya membela diri. Kan aku yang menemukannya terlebih dahulu. Aku tidak mau. Nah, sudah jangan berdebat gitu. Sudah jangan berdebat. Iya, terus aku akan mencari ide. Aku akan mencari ide. Terus gimana kalau muncul idenya gimana? Terus
Bagaimana solusinya Raja Singa? Bagaimana? Dibelah menjadi dua. Nah, kalau aku bagi menjadi 2 buah semangkanya, bilang coba. Bagaimana? Kalau aku belah Dibelah jadi jadi 3. iya. Ayo diberikan. Ini Raja Singa yang kasih. Ya, setengah buat babi. Setengah buat monyet. Terus bilang apa? Babi sama monyetnya bilang apa sama Raja Singa? Pegang. Ya. Raja Singa bilang sama. Tepuk tangan untuk mereka berempat. Bagus apa tidak? Bagus ya. Nah, sudah dikumpulkan lagi. Wah, Mbak Selvi masih mendalami peran ini ya. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang sudah berperan tadi. Tepuk tangan yang meriah. Nah, bagus ya. Nah, tadi teman-teman kalian sudah memerankan, ada yang jadi Raja Singa, jadi apa lagi tadi? Monyet sama babi ya. Apa yang diperebutkannya tadi? Semangka. Iya, buah semangka. Berapa bagian buah semangka yang didapatkan oleh monyet dan babi? 1/2 itu sama dengan berapa? Tadinya kan cuma ada 1 buah seperti ini. Suka nggak makan semangka? Suka. Iya, apalagi kalau cuacanya panas begini ya. Nah, terus karena ada 2 orang yang memperebutkan, jadinya dibelah menjadi 2. 1 orang mendapatkan berapa? 1/2 atau setengah. 1 orang lagi dapat 1/2 atau setengah. Ya. Nah, kayaknya pada lemes lagi ini ya. Nah, kita ice breaking lagi ya. Nah, yuk siap-siap. Ayo Kak Kiar. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, semangat belajar. Nah, bagus ya. Nah, sambil santai ini, coba perhatikan lagi ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7. Ini tentang makanan-makanan. Buat lapar ya. Mengenal pecahan satu kedua. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar apel yang utuh. Kemudian Ya, perhatikan. apel terbagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian apel tersebut bernilai 1/2 atau setengah. Apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian dari 2 potong apel dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Dibaca setengah atau 1/2. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Pada pecahan 1/2, bilangan 1 merupakan pembilang dan bilangan 2 merupakan penyebut. Pecahan 1/2 juga dapat digambarkan oleh bagian yang diakhir, seperti gambar di samping. Mengenal pecahan 1/3. Ayo perhatikan gambar berikut. Ada kue dan kue dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Kue tersebut dibagi
donat ya, enak ya. 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Pecahan berapa itu anak-anak? 3. Iya, 1/3. Pada pecahan 1/3, 1 merupakan pembilang dan 3 merupakan penentu. Pecahan 1/3 juga dapat digambarkan oleh bagian yang dilansir seperti gambar berikut. Mengenal pecahan 1/4, ayo perhatikan gambar berikut. Ada gambar kue dan kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan kue tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan membagi kelompok di kelas ini ya. Nanti yang sebelah sini akan menjadi kelompok singa ya. Ada Mbak Bella, Mbak Kaila, Kak Zidan, Kak Nazril. Kemudian kelompok gajah, ada Mbak Selvi, Mbak Sekar, Kak Akmal sama Kak Araf. Yang ketiga yaitu kelompok elang, ada Mbak Adel, Mbak Sena, Kak Rizky sama Kak Kiar. Ahyarul ya, Kak Kiar ya. Ingat ya, kelompok apa tadi? Gajah. Singa. Kelompok gajah. Kelompok bagus. Nah, kalau Bu Guru bilang kelompok singa, yel-yelnya bagaimana? Singa suaranya kayak gimana? Ayo, bisa ya? Kalau kelompok elang nanti gimana? Apa elang suaranya kayak gimana elang? Suara burung. Oh gitu. Oh, ini ya sudah. Kelompok singa, kelompok gajah sama kelompok elang ya. Diingat-ingat ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang itu, Bu Guru akan meminta kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 2 ya. Untuk yang pertama itu menulis kembali isi dongeng fabel ya. Tadi loh yang sudah kalian amati dan baca, Raja Singa yang bijaksana. Ayo Kak Zidan. Yang kedua, menentukan dan membuktikan pecahan 1/2 atau setengah, 1/3 dan 1/4. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian harus membawa, setiap kelompok ini ya, setiap kelompok harus membawa alat dan bahan dari rumah. Yang harus dibawa itu nanti kue, boleh kue apa saja, boleh kue donat, apa? Iya, boleh. Oh, buat sarapan ya. Oh iya, boleh kue donat, boleh kue apa lagi? Pizza yang kecil mini itu biasanya ada ya di warung-warung ya. Boleh membawa apa lagi? Tempe, tapi yang sudah digoreng ya. Berarti kamu setiap kelompok, ayo perhatikan, setiap kelompok nanti membawa 3 buah kue ya. Boleh berbentuk segi 4 atau boleh berbentuk lingkaran. Pokoknya ini kan ada 4 orang ini, setiap kelompok itu harus membawa 3 buah kue utuh ya. Kelompok gajah juga bawa 3 buah kue. Kelompok elang, ayo dengarkan kelompok elang. Nah, kenapa itu? Oh, sepatu. Kelompok elang juga membawa berapa kue tadi? Ya, mengerti ya? Nanti dibagi sendiri siapa yang akan membawa. Kemudian kalian juga harus membawa pisau plastik yang untuk kue itu loh biasanya. Tahu apa tidak? Pisau plastik putih kecil itu loh untuk brownies, untuk kue tart. Punya di rumah?
Kalau tidak punya nanti beli ya. Murah, harganya cuma berapa ya? 1.000 atau 1.500 gitu kayaknya. Iya. Mengerti ya? Jadi setiap kelompok harus membawa apa saja tadi anak-anak? Iya. Kue, 3 kue dan pisau plastik ya, nanti rembukan. Nanti diskusi sendiri siapa yang akan membawanya ya, sama-sama nanti ya. Nah, setelah kita belajar tadi, mari kita simpulkan bersama-sama. Kita tadi sudah belajar apa saja anak-anak? Ayo, tadi sudah belajar apa saja? Apa, Akmal? Iya, apa? Dongeng, fabel. Iya, terus apa lagi? Pecahan berapa saja Kak Zidan? 1/2. Iya, 1/2, 1/3, 1/4. Bukan 1/1 ya. Kalau 1/1 ya utuh ya. Nah, apakah manfaat pembelajaran hari ini yang sudah kalian dapatkan? Manfaatnya apa? Sudah dapat apa ini kalian? Tambah ilmu, apa lagi? Tambah pengetahuan, Bu. Tentang apa pengetahuannya, Mbak Adel? Tentang apa? Dongeng fabel sama pecahan ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Kak Kiar? Apakah senang? Senang, kalem sekali ya. Nah, pesan dari Bu Guru ya, selalu hidup rukun dengan siapa saja dan senantiasa apa anak-anak? Berbagi dengan sesama ya. Nah, jangan lupa untuk setiap kelompok membawa alat dan bahan untuk kegiatan pertemuan berikutnya ya, untuk mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Mengerti ya? Kemudian pelajari pelajari tema 7 halaman berapa itu? 41 tentang soal cerita yang menggunakan pecahan setengah, 1/3 dan 1/4. Kenapa? Iya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Siapa yang hari ini mau penutupnya mau pimpin doa ini siapa ini? Doa penutupnya siapa? Oh, Mbak Kaila. Silahkan maju ke depan. Tadi sudah Kak Rizky, sekarang Mbak Kaila. Tasnya digendong, persiapan pulang ya anak-anak. Ya. Silahkan tasnya digendong semua. Jadi perhatikan dulu temannya biar siap-siap dulu. Sampun? Ya. Ayo Kak Akmal. Silahkan disiapkan. Yoga. Diri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kaila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal nalafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Silahkan boleh pulang dari kelompok yang sini terlebih dahulu nggih. Silahkan. Nah, Kak Kiar. Tunggu di sini dulu ya. Iya, di sini dulu. Ditunggu di sini dulu, Kiar. Ayo, silahkan. Silahkan di sini dulu. Nah. Ayo silahkan, tidak apa-apa Mbak Bella. Iya, tunggu di sini dulu. Besok Rabu. Iya.
dulu nih ke tempe gorengan. Oh, boleh, boleh. Tunggu di sini dulu ya. Sini, sini, sini. Jangan pulang dulu sini. Belum dijemput.